Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim al 'azizil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatika anshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalal wal ikram. Baik. Waqad kana lis-salafis shalihi rahimahumullah al-inayatu at-tammatu al-balighatu bil warami walau bi an-nadharu antaqiqu wa hikayatuhum fi dzalika masyhuratun wa syiaruhum bihi ma'rufatun wa madhkuratun. Benar-benar ada di dalam diri salafus salih rahimahullah, ada di dalam diri mereka pertolongan yang sempurna, yang sampai mengenai bab wirangi. Maksudnya itu, kalau kita ingin mirangi itu, kita ingin hati-hati soal rezeki itu, kita bisa memperhatikan bagaimana salafus salih rahimahumullah. Walau fi an-nadharu ad-daqiqu, dan di dalam diri salafus salih rahimahullah itu ada pandangan-pandangan yang lembut mengenai warok. Jadi apa jenenge, argumen atau alasan-alasan yang masuk akal, yang sangat dalam mengapa seseorang itu harus warok, itu bisa kita dapatkan dari salafus saleh rahimahullah. Wa hikayatun fi dzalika masyhuratun, hikayat mereka mengenai hal ini, mengenai kewirangian atau warok atau wirangi atau hati-hati soal rezeki, itu sudah masyhur, sudah terkenal. Wasyaruhum fihi ma'rufatun wa madhkuratun, dan jejak langkah mereka di dalam wirangi itu sudah diketahui dan sudah dituturkan. Jadi kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah, pertolongan yang sempurna yang mengantarkan kita kepada sikap wirangi, nah, lihatlah salafus salih rahimahumullah. Kita akan termotivasi untuk meniru. Dan bagaimana pentingnya wirangi itu bisa kita perhatikan dari pendapat-pendapat salafus salih yang sangat teliti, sangat argumentatif, sangat masuk akal. Dan hikayat-hikayat mereka mengenai hal ini kan sudah masyhur, serta jejak langkah mereka sudah diketahui dan sudah dituturkan. Soal hati-hati mencari rezeki. Waqad balagana annabna Sirina rahimahullah, benar-benar telah sampai kepada kita bahwa Ibnu Sirin rahimahullah ishtara min duhni zaiti,
Ishtara min duhni zaiti hibaban kasiratan bimalin kasirin wajada fi wahidin minha fa'ratan maitatan fasabbaha kullaha. Bahwa Ibnu Sirin rahimahullah itu membeli apa min duhni zaiti hibaban kasiratan. Dengan uang yang banyak membeli biji-biji minyak zaitun. Kemudian ternyata dari biji-biji minyak zaitun yang banyak sekali itu ada tikus mati. Nah, kemudian biji minyak zaitun atau minyak zaitun itu semuanya ditumpahkan, ada tikus yang mati. Wa qala akhafu an takuna al-fa'ratu qad matat fil mu'assarati wa jarang 'alaiha az-zaitu kulluhu. Kata beliau, aku khawatir kalau tikus yang mati ini benar-benar mati dalam perasan dan jenis bercampur dengan minyak zaitun seluruhnya. Maksudnya ini kan hati-hati soal halal haram dari segi zatnya atau bendanya. Apalagi dari asalnya, dari zatnya saja tadi uangnya yang banyak itu untuk beli itu uang halal semua. Kemudian beli minyak zaitun di situ kok ada tikus mati, jangan-jangan tikus mati itu kan berarti apa jenenge bangkai lah. Bangkai itu kan najis. Nah, jangan-jangan minyaknya seluruhnya tercampur najis itu nanti. Udah buang aja semua. Itu duit yang dipakai sudah halal itu. Nah, tentu apalagi cara mencari duitnya lebih hati-hati lagi. Nah, seperti itu. Wa kana Sufyanus Tsauri rahimahullah di dalam Yazid al-halala as-safiyah ya'kulu ar-ramala wa yamkusu alaihi al-ayyama. Dan Sufyan as-Tsauri rahimahullah golongan tabingin. Kalau beliau itu tidak menemukan barang yang benar-benar murni halal, maka beliau itu makan pasir. Dan beliau itu makan pasir bisa beberapa hari. Jadi karena ragu dengan asal-usul barang, jangan-jangan tidak halal atau halal tapi tidak benar-benar halal. Nah, beliau tidak mau makan, makannya pasir saja. Bahwa itu bisa berhari-hari. Makan pasir, setahun sih. Itu nate kalau sate. Cari pasir dijual, duitnya untuk makan. Bukan itu, benar-benar makan pasir. Ngono ya makan aspal, makan ya, bangunan, pejabat-pejabat koruptor makan aspal. Bangunan, minyak, bumi, makan pasar, bangun pasar dikorupsi, makan rakyat, harusnya duitnya untuk rakyat dimakan. Waraja Ibnul Mubaraki. Dan Ibnu Mubarak kembali min Marwa dari tanah Marwa di Khurasana, di tanah Khurasan
ila Sami ke negara Sam fi qalamin. Istangarahu. Istangarahu. Kolamnya apa gini-gini? Kok fi qalamin? Pulang dari itu, dari Khurasan menuju Sam, dia meminjam pena. Wanasya ayyaruddahu ala sahibi. Dan beliau lupa untuk mengembalikan pena itu kepada sahabatnya. Para jangan. Oh ini. Ibnu Mubarak itu kembali dari Khurasan menuju Sam untuk mengembalikan pena yang dia pinjam, yang beliau pinjam, yang lupa tidak dikembalikan. Khurasan sampai Sam Palestina itu ya jauh banget. Khurasan itu kan Balkan lah, Eropa Timur, Rusia itu dulu. Sampai Sam, aduh banget. Sini sampai mungkin sampai hampir sampai ya sini Thailand lebih. Sudah terlanjur ke Khurasan, sampai Khurasan tuh ini ada pulpen pena yang belum dikembalikan, dulu dipinjam di Sam, kembali ke Sam mengembalikan pena itu. Pena zaman dulu itu kan lidi yang dilincip, dibuat lancip, bukan dibuat lantip, dibuat nenek bilang lincip, pas ngantuk kan dibuat lantip. Lantip bukan buat lidi, hanya jangan ngantuk lah. Tuh, saking hati-hatinya supaya tidak haram. Ini punya sahabatku. Nah, padahal hubungan sahabat itu kan ya hampir-hampir saling menghalalkan. Apalagi hanya sekedar pena. Tapi Ibnu Mubarak itu hati-hati banget. Kembalikan. Sekarang lebih mudah. Seperti itu lupa mbak pulpen, pinjam pulpen temennya di Jakarta, balik ke sini. Mbak sini tahu pulpennya kok tidak dikembalikan. Nah, tinggal SMS saja. Kemarin pulpen yang saya pinjam waktu di Jakarta itu terbawa ke sini, minta halalnya ya selesai. Temennya jahat ya enggak, harus dikembalikan. Urusan pulpen kembalikan. Kalau pulpen harganya 10 juta lah, itu pantas. Sama pulpen harganya 1.000 rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Waraja'a Ibrahim bin Adham rahimahullah minal Qudsi ilal Basrah birrati tamratam rotin sakotat fi tamratin istarahu. Halal wasni wa ghafalangan rattiha ina idin. Ibrahim bin Adham rahimahullah kembali dari Baitul Muqaddas ke Basrah. Muqaddas Palestina. Basrah ya jauh itu. Jauh banget. Sudah sampai Baitul Muqaddas, kembali lagi ke Basrah. Hanya untuk mengembalikan sebutir korma yang jatuh di antara korma-korma yang beliau beli ketika ditimbang dan lupa untuk mengembalikan. Beli korma, ditimbang loh. Timbang 1 kilo. Kemudian
Mau dibungkus, ada kurma sebutir jatuh ke situ, lanjut dibungkus. Nah, karena kesibukan apa, lupa mengembalikannya itu butir. Itu di Basrah, kemudian ke Palestina. Jauh banget berapa ratus kilo. Sampai Palestina teringat loh, kemarin kurma yang satu dikembalikan. Kembali lagi ke Basrah mengembalikan sebutir kurma. Hati-hatinya begitu. Makanya Dhunnunil Misri rahimahullah. Jadi begini, orang yang takwa itu kan khawatir kalau melakukan kesalahan, apalagi soal halal haramnya benda. Hati-hati, itu kan didorong oleh ketakwaan. Jadi melihatnya jangan Allah kurma sebutir kembalikan, yang punya kan juga mestinya juga ikhlas, tidak begitu. Mungkin yang punya itu juga memang ikhlas. Yang kita perhatikan itu betapa dorongan hati salafus saleh rahimahullah itu yang melahirkan tindakan-tindakan yang sangat luar biasa itu. Betapa takwanya mereka. Gitu lah. Oh, kurma gitu aleman, malah ngono. Aduh, bukan begitu. Nah, kalau Kang Margi yang melakukan bisa dicurigai aleman. Tapi yang curiga suudzon kan juga dosa, jadi juga nggak boleh juga. Hati yang takwa itu menuntun tindakan-tindakan yang luar biasa. Yang bagi orang awam, orang jahil, orang bodoh malah dianggap aneh-aneh. Kadang-kadang begitu. Itu dorongan hati. Untuk mencari dorongan hati sendiri kan asalnya dari Allah. Nah, kapan Allah itu memberikan anugerah dorongan hati yang seperti itu? Ya manakala seseorang itu melakukan ini dan itu, berdoa, hati-hati soal rezeki, istiqomah, punya ilmu dan seterusnya. Itu syaratnya. Ini dah murah hati, murah senyum, murah tenaga, tidak sombong, tidak riak, tidak hasad, iri itu, tidak meremehkan orang, suka melayani orang, memuliakan yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, tidak suka marah-marah. Dah. Semuanya itu syaratnya, ini dah. Disebut dengan akhlakul karimah, pemberani, tidak pelit, tidak hubud dunia. Syarat-syaratnya, setelah syarat-syarat itu semua dilakukan, Allah yang menilai. Allah dengan sifat maha belas kasihnya menilai, kemudian menganugerahkan. Meskipun syarat-syarat itu sendiri sudah merupakan anugerah Allah juga. Makanya setiap kita beribadah, selesai beribadah itu kita bersyukur, karena itu sebenarnya anugerah Allah. Kalau kita syukuri, nanti anugerah Allah yang ibadah itu, yang bentuk-bentuk ibadah berikutnya juga akan diberikan Allah. Jadi kalau kita remehkan ibadah, ya nanti kita tidak dianugerahi ibadah-ibadah berikutnya. Adalah.
Kehidupan dunia ini ada harta benda dan perhiasannya dan seterusnya itu kalau dalam Al-Quran. Wal baqiyatus sholihat, yang abadi itu kan amal kebaikan, ibadah, ya. Nah, untuk bekal di akhirat. Kalau berhasil ibadah itu disyukuri, harus melebihi syukur kita kalau berhasil mendapat harta duniawi. Tapi kadang-kadang kita itu terbalik. Kalau dapat uang banyak, alhamdulillah sujud syukur. Sampai nangis guling-guling. Di TV itu apa? Acara apa? Acara siaran langsung apa namanya? Reality show. Bapak mendapat bingkisan dari kami 10 juta. Oh, langsung sujud syukur nangis. 10 juta. Tapi kalau dia diberi pertolongan Allah bisa sholat jamaah, enggak sujud syukur, enggak nangis, biasa. Sudah lupa, kadang-kadang malah muak. Diberi anugerah Allah, pertolongan Allah, bisa ibadahi malah muak. Melakukannya dengan penuh muak. Ngaji seprono seprene, wah itu tidak disyukuri. Bisa ngaji seperti ini kan anugerah luar biasa. Bisa berangkat ngaji itu anugerah luar biasa. Lebih luar biasa daripada dapat uang 1 triliun, 10 triliun bahkan, 100 triliun bahkan. Jadi kok ya terasa duit ya daripada pahala ya, pahalanya nggak terasa. Berangkat ngaji enggak? Jumatan di masjid, di pondok. Wah, ini ada pekerjaan nanggung. Insya Allah ada labanya banyak ini. Kesempatannya cuma kali ini. Nanti titip salam aja untuk Pak Kiai. Aduh. Titip salam juga ya untuk yang lain-lain. Lebih kurang ajar lagi itu kelompok orang yang melecehkan agama. Titip salam untuk Allah. Waduh, ada juga mulut seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Begini. Wa falangan wa kana Dzunnunil Misri rahimahullah. Sedikit-sedikit aja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.